Halo pemirsa Rumpi No Secret. Episode hari ini kita akan rumpi vacation ke Bali. Aku akan ngobrol dengan seorang pria yang sedang menjalani proses perceraian. Dia akan mencurahkan isi hatinya tentang pernikahannya yang di ujung tanduk. Bagaimana ya kisahnya? Tonton sampai selesai ya pemirsa. Angga Wijaya, manajer artis berusia 35 tahun yang pernah bekerja sebagai pegawai bank dan membintangi sinetron Centini tahun 2015 bersama Dewi Persik ini ditawari DP menjadi manajernya hingga hubungannya semakin dekat dan menikah pada September 2017. Setelah hampir 5 tahun menikah, 20 Juni lalu Angga melayangkan gugatan cerai karena alasan ketidakcocokan dan ingin memberi kesempatan supaya DP mendapatkan pasangan yang lebih baik. Di tengah kabar perceraian tersebut, DP diduga menyindir Angga saat live di Instagram dengan menyebut harga diri seorang laki-laki adalah bekerja. Ketika tidak bekerja, maka harga dirinya hilang. Mengapa sebulan sebelum bercerai, Angga memposting foto berdua dengan Dewi Persik dengan emoji hati? Apa komentar Angga dengan tudingan tak memberi nafkah? Dan apa yang membuat Angga bulat menceraikan DP? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sekarang kita mau menikmati sunset, ya kan? Ada bunga-bunga, pita-pita gitu ya. Tapi sama orang yang hatinya lagi blue gitu ya. Ini blue. Bajunya lagi blue. Gimana Angga, apa yang kamu rasakan Halo, Kak. sekarang di Apa dalam kabar? tengah proses dan apa rasanya? Perasaanmu apa? Dominannya apa? Campur aduk sih kan. Apa ya, kalau misalnya dibilang bahagia enggak juga, dibilang sedih enggak juga, jalanin aja. Sedih enggak, bahagia enggak? Jadi apa? Enggak ada rasanya? Ada, tapi biasa-biasa aja. Terkadang rasa itu datang bergantian. Oh. Kadang ada sedihnya, kadang ada Yang disedihin apa? senengnya. Senengnya itu, kalau sedihnya ya mungkin gue sekarang harus hidup sendiri tanpa pendamping. Yang mungkin teman-teman udah pada tahu, gue kemana-mana selalu bersama. Jadi ada yang hilang. Iya, Ada sesuatu kalau yang biasanya. senengnya mungkin bukan senengnya gimana ya. Senengnya itu sekarang gue bisa melakukan apa saja. Apa saja? Apa saja. Misalnya gue mau bikin konten, mau kemana, mau bepergian. Itu tanpa harus gue, bukan berarti dulu gue nggak boleh ya. Tapi gue kan punya tanggung jawab yang harus dikerjakan. Contoh kayak apa ya, ngatur schedule, terus nganter mendampingi. Jadi betul, jadi lebih ke guanya jadi apa ya, kalau kemarin itu kalau mau melakukan sesuatu itu gue dipikir lagi. Kalau sekarang kan gue sendiri gitu. ada apa ya, hari-hari yang ya udah bisa buat yang kamu pengen gitu kan sekarang. Kita mau tunjukin ini nih, postingan Angga nih di tanggal 20 sampai 23 Mei. Masih ada loh foto mesranya. Jalan-jalan lagi keluar negeri gitu ya. Terus captionnya adalah, "Hey kamu, iya kamu." kita istrinya. Yang mana? Tapi nggak ada balasannya, padahal biasanya kalau posting tuh selalu dibales gitu ya. Sama ada lagi tanggal 23, jalan-jalan juga, captionnya yang terindah. Mention juga masih. Tapi sebulan kemudian gugat cerai gitu. Ini dua foto ini pada saat kamu posting itu sedang dalam suasana apa sebetulnya? Reminder. Apa ya, ini kan 2 tahun yang lalu tuh nggak lama loh, maksudnya kalian masih mesra. Apa yang terjadi? Yang Maksudnya masih teringat? masih mesra 2 tahun yang lalu. Iya. Kita mah mesra-mesra aja, Kak. Lah. Dan ini reminder buat siapa sebetulnya ketika kamu bilang tadi ini adalah sebuah reminder? Buat dia apa buat kamu? Buat hubungan kita. Dan kamu tidak Karena berubah pikiran? Oh enggak, pada saat itu aku merasa ke diriku sendiri ya, bahwa rumah tanggaku sedang tidak baik-baik saja. Ada mungkin ya kita karena sibuk kerja, jadi akhirnya
yang sering kita bahas itu sebatas pekerjaan. Kehidupan pribadi kita jadi terdelay atau ke nomor sekian kan gitu. Atau takut dibahas karena takut berantem. Lebih ke situ. Karena gini, kalau orang sedang lelah, capek, hal kecil pun bisa jadi besar kan. Aku sih hanya menjaga, karena pasti masalah mah ada aja, gak mungkin gak ada. Aku hanya menghindari, ditakutnya Neng lagi capek kalau ada yang aku kurang suka, aku mau sampaikan itu takutnya nanti jadi besar gitu. Jadi numpuk dong. Bisa dibilang seperti itu ya, karena komunikasi aku juga kadang Neng juga mengakui sih kalau kita tuh komunikasinya kurang bagus, kurang. Bisa diperbaikin. Susah ya. Kalau udah kayak gini sebenarnya. Kusut. Sebenarnya dari aku pribadi aku nggak benci, aku nggak marah sama Neng. Jujur aku introspeksi diri sebenarnya, introspeksi diri. Karena banyak aku ngerasa banyak hal yang tidak bisa aku penuhi. Apa misalnya? Neng kan selalu bilang bahwa aku tuh suami yang tidak bertanggung jawab. Neng selalu bilang bahwa aku tidak pernah menafkahi. Itu semua betul kan? Kalau misalnya sudut pandang orang yang menilai orang yang tidak bertanggung jawab, itu kan kembalikan ke yang menilai. Kalau misalnya sejauh ini yang sudah aku lakukan, misalnya nih contoh kan kita bekerja bersama, aku sudah mencoba untuk bertanggung jawab mengenai pekerjaanku. Segala pekerjaan aku coba selesaikan sedikit demi sedikit. Kalau misalnya untuk sejauh ini Neng masih menilai aku kurang bertanggung jawab, ya aku akui. Oke, mungkin Neng nanti akan mendapatkan yang lebih bertanggung jawab menurut versinya. Kalau misalnya Neng bilang aku tidak bisa menafkahi dia, tidak pernah memberikan dia uang bulanan, betul. Aku memberikan uang bulanan dia hanya kebelakangan ini, karena itu pun dari penghasilan YouTubeku saja. Karena dari penghasilan kerjaku semuanya sudah di Neng uangnya gitu. Jadi aku tidak bisa memberikan dia bulanan, bukan aku tidak mau. Atau Neng mungkin bilang kamu cari kerjaan lain dong. Aku pasti akan cari kerjaan lain, tapi waktuku pasti akan kebagi, nggak sama kamu lagi. Jadi ketika kamu mendengar saat ini bahwa ya banyak itu keluar tudingan, Angga nggak bertanggung jawab, istrimu juga butuh dikasih duit gitu ya, dan ada bahwa kamu sering membanding-bandingkan hubungan kalian itu dengan keadaan artis lain yang juga dimanajeri oleh suaminya gitu. Apa yang kamu rasakan? Aku membandingkan. Kamu? Enggak pernah. Enggak. Kamu nggak pernah membandingkan? Nggak pernah. Ini ada sempat live-nya Dewi Persik ya. Nah, kamu dengar ini banyak sekali atau sering terlontar masalah nafkah. Sebagai laki-laki, dia tadi bilang tidak perlu laki-laki yang kerja kantoran. Tidak, harga diri seorang laki-laki itu adalah bekerja. Mungkin salahnya karena aku bekerja bersama kali ya, jadi dia tidak melihat pekerjaanku. Kalau misalnya dia syuting terus aku ucang-ucang di rumah nonton TV sambil ngopi, mungkin masuk akal ya. Dia nggak tidur, aku nggak tidur. Kadang dia belum bangun, aku udah bangun, mempersiapkan semuanya. Kebetulan kan memang aku yang nyetir. Neng masih bisa tidur di mobil, aku masih nyetir, macet-macetan. Kamu yang selalu nyetir? Aku nggak pakai driver? Nggak pakai driver. Kenapa? Karena Neng itu dulu pernah pakai, cuman kurang nyaman karena Neng suka membahas hal pribadi di dalam mobil, telepon gitu. Menurutku mungkin dari situ dia nggak rasa nyaman. Apalagi mobilnya sering dipakai tidur gitu ya sama drivernya. Ya dia merasa kurang nyaman. Akhirnya dia nggak pakai dan sama aku gitu loh. Dan semua contoh misalnya kita sinetron, syuting sinetron. Walaupun ada asisten, walaupun ada tukang make up, tapi semua kru sinetron itu komunikasinya sama aku. Sekarang scene berapa, sekarang buku nomor berapa, sekarang bajunya apa, semua ada perantaranya. Jadi kalau misalnya aku masih dibilang tidak bekerja, ya mungkin karena pekerjaan kita bersama, jadi aku tidak terlihat bekerja. Kita pernah wawancara kalian di tahun 2018 ya.
Akhirnya apa yang membuat kamu jatuh cinta sama Angga Wijaya? Sabar. Oh ya sabar. Sabar, terus mau kerja susah gitu loh, Kerja Kak. susah mau. Iya, kerja susah. Jadi sistemnya aku sama dia itu adalah profesional. Jadi kalau memang waktunya kerja ya kerja. Cuman aku ngeliat-liat karena dia selama ini kan korban. Korban apa? Korban marah, kemarahan. Oleh? Ini. Oleh kamu? Karena dulu aku punya asisten kan ngambil duit. Hmm. Dialah yang membocorkan semuanya. Sampai segala sesuatu polemik yang terjadi dalam manajemen itu sampai dia yang membongkar semuanya. Sehingga kok orang ini sebenarnya yang menolong Glow in the dark aku. gitu. Hah? Glow in the dark. Yang menolong aku ternyata yang aku marah-marahin ternyata selama ini adalah orang yang menjadi pahlawan dalam hidup aku. Dengan mengetahui itu, aku waktu itu bisa melihat bahwa kamu tuh cinta banget gitu sama dia. Aku menikah sama dia itu nggak melihat dia karena artis, Kak. Nggak melihat karena dia kaya ya, multi talenta gitu. Dan kalau mau dipikir juga sekarang nggak ada alasan aku untuk meninggalkan dia. Cantik, berprestasi ya, mapan, udah jelas, rumah mewah, mobil mewah. Lu kok bodoh sekali kamu meninggalkan seorang seperti ini gitu, diva. Tapi aku punya alasan sendiri kenapa rumah tanggaku harus berakhir di sini gitu. Apa yang kamu khawatirkan terjadi kalau kamu memutuskan untuk tetap bertahan? Tekanan ya. Neng itu tidak bahagia sama saya. Sama aku tuh nggak bahagia, aku kelihatan, tahu. Banyak keterbatasan, kembali lagi kan. Banyak keterbatasan yang aku punya, yang aku nggak bisa capai. Jadi kamu bercerai justru karena kamu memikirkan dia? Betul, aku introspeksi diri. Kamu sudah tanya apa yang dia mau? Tidak perlu ditanya, aku tahu. Kamu masih cinta sama dia? Sebagai saudara aja, Kak. Cinta dan sayangku sebagai saudara. Bukan untuk memiliki lagi. Biar kalau misalnya benar suruh jujur, ya seperti itu. Tapi biarlah itu aku akan bawa dan biar aku rubah itu untuk menjadi sayang dan cinta sebagai saudara. Kamu sudah bolak-balik ke KUA, masih ada pengadilan agama ya? Dan berarti ada keraguan. Betul. Tapi apa yang membuat kamu akhirnya yakin? Ada satu momen yang membuat kamu yakin itu apa? Aku pernah mendengar statement dari beliau langsung. Mungkin beliaunya nggak tahu kalau aku tahu. Sampai akhirnya aku oke. Aku bulat. Gitu. Dan itu kamu lakukan dengan lapang hati? Iya, karena kalau nggak begitu, akunya egois kan. Aku tahu gitu. Pas aku tahu, what? Oke. Jadi aku ikutin, aku riset selama 2 bulan. Sampai akhirnya bener bulat, baru aku ambil keputusan. Dan dari keputusan itu aku tidak marah sama dia. Kenapa kamu nggak marah? Aku tuh nggak bisa marah Kak sama dia. Kamu merasa kamu tidak berharga untuk dia? Gimana ya, kan berharga atau enggak seseorang tuh tergantung dia nilainya ya. Ada orang yang biasa-biasa aja, kalau misalnya orangnya bisa nilai dengan baik ya akan tetap terlihat berharga. Seperti apapun yang kita lakukan, seperti apapun yang udah kita berikan, sekecil apapun yang udah pernah kita coba lakukan ya. Ya kalau misalnya dia menilainya kurang, nggak cukup baik, ya nggak akan bisa dinilai berharga. Kenapa kamu nggak bisa marah sama dia? Aku tuh sering ngelihat dia kalau lagi tidur kan. Ketika dia sendiri, ketika dia tidur, ketika dia pulas dalam lelahnya. Kasihan kan, capek dia itu. Dia itu jadi apa ya?
dia mungkin dia tidak pernah diminta, tapi dia itu jiwa sosialnya tinggi, sama keluarganya pun begitu, bisa jor-joran, baik sekali. Jadi aku berpikir banyak sekali yang ditanggung sama dia. Jadi aku nggak bisa marah yang gimana ya. Tapi kalau untuk bertengkar, marah karena aku udah kesel gitu ya, mungkin ada. Tapi kalau marah yang beneran marah harus sampai memaki dan menilai dia dan berlarut-larut, itu enggak. Tapi kalau cuman marah sesaat, oke lah. Dan selama ini pun biasanya kalau misalnya aku bertengkar ya aku yang mendatangi dia. Neng, udah ya, cukup, selesai, jangan diperpanjang. Kalau aku yang salah, aku minta maaf. Kalau aku yang kurang baik, ya bantu aku menjadi lebih baik dan apa yang kamu mau, gitu loh. Perasaan marah kamu tidak sebanding dengan rasa cinta kamu ke dia. Kita akan kembali lagi, tetap di Robi.